Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita dengan berdoa ya untuk kemudahan dan kelancaran pembelajaran kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian, gimana kemarin teman-teman UTS-nya? Kemarin kalau nggak salah kita bareng-bareng ya, jadi UTS-nya itu jadi sama ya dengan yang lain ya, kelas dengan yang lain karena materinya juga sama, hanya saja ini ya, karena kemarin kalau nggak salah tidak spesifik ini sih teman-teman, bukan soal dari per masing-masing dosen, tapi karena dari tim dosen ya. Jadi kita soalnya bareng-bareng, tapi mohon maaf ya karena eh untuk koreksi sih belum selesai ya. Insya Allah kalau tidak salah kami diberi waktu paling terakhir minggu ini sih teman-teman. Insya Allah biar segera saya bisa segera menyelesaikan untuk koreksinya. Kemudian mohon maaf jadi belum bisa share ke teman-teman. Kemudian kaitannya dengan kelas yang mau saya informasikan, yaitu ini teman-teman, saya dapat info dari Bu Ati, kita nggak jadi switch teman-teman, mohon maaf ya, mungkin yang teman-teman pengen ketemu Bu Ati, jadi ini ya teman-teman, agak kecewa mungkin, karena ini ya, beliau menyampaikan kalau yang melanjutkan saya gitu untuk kelas sampai akhir gitu ya, jadi insya Allah nanti kalau misalkan kecuali saya ada ini ya teman-teman, ada kegiatan gitu. Insya Allah kalau misalkan saya tidak ada kegiatan, saya yang akan mendampingi pembelajaran etika profesi teknologi informasi sampai akhir sih insya Allah ya. Jadi mungkin yang berharap sama Bu Ati, mohon maaf ya, jadi agak sedikit kecewa. Oke, kaitannya teknis kelas seperti itu. Kemudian nanti saya informasikan ya, biasanya pakai Zoom sih teman-teman kalau saya. Mungkin nanti yang Bu Ati sih, tadi sih baru infonya dari tadi sih. Kalau kemarin beliau soalnya katanya switch gitu. Saya kira terus beliau menyampaikan kalau yang melanjutkan saya gitu. Jadi nanti mungkin kalau dari saya biasanya saya sering berikan link Zoom-nya sih. Mohon maaf ya nanti kalau misalkan agak last minute, agak mendekati kelasnya. Tapi insya Allah semoga nggak kelupaan sih, kalau kelas tetap ada insya Allah. Kemudian untuk teknis kelas minggu ke-10 ya, dengan minggu ke-11 insya Allah teman-teman nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu dokter ya untuk kelas besarnya ya. Tapi sepertinya saya kurang tahu juga, belum ini ya teman-teman, untuk tatap mukanya kan belum ya. Karena kan nanti untuk kelas 10-11 masih tetap online. Baru setelahnya sih nanti ada pertimbangan juga. Nanti kita ikuti saja aturannya bagaimana. Kemudian kalau dari angkatan teman-teman saya juga kurang tahu ada info online atau tidak. Mungkin nanti dari dosen PA masing-masing ya. Kemudian kita bahas dulu. Sebentar ya teman-teman, untuk presensinya tadi sudah dibukakan belum ya? Kalau belum teman-teman nanti saya buatkan di list dulu saja ya. Kalau misalkan ini belum dibukakan, mungkin sembari nunggu silahkan sebentar. Silahkan dibuka dulu listnya. Kalau nggak salah ada kuis ya teman-teman di kelas E. Itu tadi kalau nggak salah mungkin dari Buati ya. Kalau saya biasanya lebih suka ini sih teman-teman, diskusi sama penugasan nanti. Jadi ini ya, ada kuis tadi saya agak lupa malahan menanyakan ini. Sebentar. Ada kuis juga dari Buati ini tadi. Sebentar ya. Yang di lead silahkan membuka leads-nya dulu sembari saya buatkan untuk presensinya, karena belum dibukakan ternyata sama Dikjar untuk yang presensi langsung di dosen. Silahkan saya ini dulu aja deh. Saya buatkan attendance-nya.
Untuk kuisnya juga sebentar ya teman-teman. Tadi soalnya itu kuisnya dari Bu Ati sih sebenarnya, bukan dari saya sih. Kalau saya biasanya lebih suka ini sih, class discussion ya. Bentar ya, kehadiran ya. Kehadiran. Bentar ya teman-teman, saya sekalian minta tolong Dikjar untuk membukakan presensinya. Teman-teman nanti isi ini dulu aja deh, saya buatkan attendance di list-nya dulu. Ini yang kelas E ya. Kelas E pukul 13. Sudah masuk belum? Apa presensinya? Di bawah mungkin. Di list paling bawah. Yang pertemuan 9, silahkan dicek untuk kehadirannya. Teman-teman silahkan isikan dulu, karena sembari nunggu dari Dikjar ya. Nanti saya konfirmasi, kayaknya saya refresh belum dibukakan. Biasanya sih sudah sih teman-teman otomatis. Tapi ini belum. Bentar ya, saya tanyakan dulu. Kemudian yang kuis ini sebenarnya juga dari Bu Ati ya teman-teman. Nanti saya konfirmasi dulu ya, wajib atau tidaknya. Karena kalau di saya sih nanti ada kelas discussion aja sih, diskusi kelas aja. Sebentar. Untuk presensinya silahkan diisikan dulu. Yang di pertemuan 9 ya. Silahkan dibuka dulu list-nya. Di saya yang paling bawah teman-teman. Attendance kehadiran kelas E. Silahkan dibuka dulu. Dicek dulu bisa atau tidak. Kalau tidak nanti saya cek lagi kalau ada masalah. Bentar ya teman-teman, saya infokan ke Dikjar dulu untuk membukakan presensinya. Oke. Oke, sembari kita menunggu ya presensinya gimana? Bisa nggak? Semoga sih nggak ada masalah. Teman-teman yang baru masuk silahkan isikan dulu presensinya. Masih ada yang belum ya? Karena 42 dengan saya berarti baru 41. Masih ada satu mahasiswa yang belum ya? Bentar. Untuk kuisnya mungkin ditunggu dulu ya, nanti konfirmasi. Tapi kalau udah mengerjakan ini ya. Oh ini teman-teman udah dapat konfirmasi dari Bu Ati. Tidak usah nggak apa-apa nih teman-teman, nggak apa-apa. Nanti teman-teman ini aja, yang diskusi aja nanti. Oke. Saya tadi bikin ini sih, apa namanya, untuk diskusi teman-teman aja. Oke, karena saya ini teman-teman, saya lebih suka ini ya, kasus sih nggak terlalu suka teori. Jadi saya lebih iniin ke teman-teman untuk belajar dari permasalahan kasus. Oke, presensinya saya lihat dulu, sepertinya sudah ya. Yang belum silakan diisikan ya. Oke, silakan melengkapi dulu karena kita sembari menunggu yang ini ya. Saya kontak Dikjarnya belum ada respon, jadi nanti kita nggak call by name ya, absen seperti biasa. Silakan isikan dulu yang di list dulu ya.
Nanti datanya saya ambil dari sana. Oke, kita masuk ke materi. Sebentar ya teman-teman, saya izin share screen dulu. Karena mungkin ini ya teman-teman, kadang tuh saya pengen ini ya, infokan untuk pembahasan, tapi apa namanya, koreksinya belum selesai. Mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai saja ya, jadi kita review hasil dari keseluruhan ya. Jadi lebih enak dapat apa gambaran semua hasil dari teman-teman sih. Nanti kita bahas dulu terkait materinya. Kemudian nanti ada waktu untuk teman-teman bisa diskusi. Jadi mohon maaf ya kemarin itu karena kita bareng ya sama apa namanya kelas Bu Anita ya, saya agak kaget juga. Jadi mau kasih tugas tuh bingung, mau nanyain ke teman-teman yang udah dikumpulin atau enggak sampai lupa. Mohon maaf ya yang kemarin yang ketujuh itu saya agak kaget juga sih. Waktu itu kan Bu Anita tiba-tiba oh dari Bu Ati ya itu bareng gitu ya. Saya agak kaget waktu itu. Jadi ini ya. Soalnya ini ya teman-teman kalau tugas atau apa gitu biasanya kan kalau saya biasanya kan submit ya. Ntar biasanya kan yang ngecek berarti dosennya gitu. Kalau kuis atau apa gitu kan otomatis biasanya emang dibuat untuk ini ya teman-teman. Langsung by system ya pakai apa LMS atau e-learning kita. Nah, kalau itu kan nanti saya lihat case by case dari teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya terkait pembahasan kita untuk etika bisnis dan e-commerce. Mungkin materinya sudah terlihat di layar teman-teman. Sudah? Gimana? Ada? Sudah, Ibu. Oke, makasih ya. Oke, jadi kita bahas dulu. Nanti sembari ada diskusi ketika pembelajaran, nggak apa-apa. Nanti di akhir, ini ya, mohon maaf jumlahnya itu saya juga kemarin sampai salah. Kalau nggak salah kita itu kan ber-42 ya. Astagfirullah, kemarin tuh saya ngelompokinnya 44 ya. Astaga, itu gimana? Ada yang kurang ya? Nah, nanti mungkin nanti kalau yang ini juga kelas discussion, jadi nanti teman-teman diskusi bareng-bareng untuk penugasannya. Jadi nanti untuk timnya mungkin bisa disesuaikan ya nanti kalau nanti bisa jumlahnya kita sesuaikan mungkin antara 5 sama 6 ya karena posisinya 42 ya. Saya tuh lupa kemarin tuh ingatnya tuh 36 atau berapa gitu ya. Jadi ini ya saya orientasinya 4 saya bagi. Terus agak ngeblank kemarin karena kita bareng kelasnya gitu loh mau kasih tugas apa enggak gitu-gitu. Oke, mohon maaf ya kaitannya teknis itu. Kita lanjut dulu terkait materinya. Kita akan bahas terkait etika bisnis dan e-commerce. Mungkin e-commerce teman-teman sudah cukup ini ya familiar juga ya, baik itu kaitannya dengan penggunaannya ataupun ini teman-teman pembahasan terkait e-commerce ya. Tentunya teman-teman sudah mulai dikenalkan dari e-commerce bahkan dari semester 1 ya biasanya dari konseptual. Apakah kalau dulu namanya PTI ya apa pengenalan teknologi informasi atau kalau di sekarang di apa mata kuliah SDTI teman-teman sistem dan teknologi informasi biasanya sudah dikenalkan ya terkait e-commerce jadi bukan sesuatu hal yang asing gitu untuk teman-teman. Nah, untuk kaitannya dengan pengertian, nah di sini kita ambil kata etika ya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani ya. Dari kata ethos itu moral atau moralitas. Nah, di sini kaitannya nanti moral. Nah, ini ditetapkan untuk menilai ini ya. Biasanya ini ya hampir mirip ya teman-teman dengan kata norma ya untuk menilai ya baik buruk sikap atau perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan gitu. Ini kita mungkin agak sedikit teoretikal ya, nggak apa-apa nanti kita coba hubungkan dengan beberapa permasalahan kalau misalkan bisa. Karena itu biasanya kalau saya sih ini ya teman-teman nggak terlalu apa teoretikal sekali, tapi kita lebih mudah untuk mengambil ini ya contoh-contoh dari realitas kehidupan gitu yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Tuh. Kemudian kita lanjutkan kaitannya dengan moral dan juga moralitas adalah nilai-nilai ataupun norma yang dianut sebagai suatu kepercayaan ya, yang dianggap tadi ya sesuatu yang baik biasanya, sesuatu yang baik ataupun buruk mungkin yang dinilai gitu. Pemberlakuan moralitas ini tentunya harus seimbang ya teman-teman antara hak dan juga kewajiban. Nah, mungkin masing-masing nanti kalau misalkan dikatakan suatu daerah lah
satu apa ya istilah satu contohkan suatu daerah itu biasanya tentunya punya ya apa namanya aturan ya terkait norma atau nilai-nilai yang memang dianut oleh masyarakat setempat. Mungkin bisa berbeda dengan suatu daerah atau wilayah yang lainnya gitu. Nah, kita masuk di kaitannya tadi kita bahas terkait moral ataupun etika ya, tetapi lebih kepada secara umum. Kalau kita masuk di sini lebih mengkhususkan diri terkait dengan etika bisnis. Nah, di dalam etika bisnis di sini itu lebih difokuskan kepada ini teman-teman. Aturan tetapi untuk bisnis gitu. Di mana bisnis ini tentunya kita tahu ya kalau bisnis itu pasti ada proses jual beli di sana. Nah, di dalam proses jual beli itu nanti apakah yang boleh sama ya nilainya? Apakah kalau tadi baik dan buruk ini ya apakah yang boleh ataupun tidak boleh ya ketika melakukan proses ya transaksi bisnis ya di sana. Nah, di sini kalau kita katakan etika bisnis ini ya aturan-aturan tadi bisa juga sifatnya tertulis, bisa juga tidak tertulis ya. Jadi tidak selalu apa namanya ditulis, tetapi alangkah lebih baiknya sih teman-teman. Kalau kita bicara suatu aturan, rules ataupun pedoman ya mungkin kaitannya dengan kebijakan dan sebagainya lah kawan-kawannya itu sebaiknya memang ada bentuk dokumentasi atau bukti tulis. Jadi ketika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian di dalamnya tentunya kita bisa ini ya teman-teman menindak misalkan ataupun sekiranya ada tindakan apa ya istilahnya apa ya bagaimana kita ini ya kelola biar itu misalkan tidak memberikan dampak yang lebih negatif atau lebih buruk gitu. Kemudian di sini ada definisi ya dari Irham Fahmi terkait etika bisnis, yaitu didefinisikan sebagai kode etik perilaku ya pengusaha. Oh di sini bisnis tapi dari sisi pengusahanya berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang menjadi tuntunan di dalam melaksanakan ini ya kegiatan bisnis atau mungkin dalam proses pengambilan keputusan kaitannya dengan bisnis. Kemudian kita masuk di tujuan etika bisnis ya. Tentunya bagaimana kita membentuk ya suatu organisasi ataupun mungkin kegiatan bisnis ya yang dimana bisa menciptakan value ya yang tinggi ya. Jadi tidak ada permasalahan ya di sana harapannya etika itu agar orang-orang bisa mengikuti apa yang dianggap itu benar gitu atau dianggap itu baik gitu. Tidak ada hal-hal yang negatif di dalamnya. Terlebih lagi kalau kita bahas terkait bisnis itu pasti ada korelasinya dengan uang, teman-teman. Di sana ada apa ya? Kerawanan ya, apa namanya? Tindakan yang mungkin terjadi ya. Apa ya? Risiko-risiko ya, risiko keuangan yang bisa berdampak ya di sana. Kemudian kita masuk kepada bisnis yang beretika. Nah, bisnis yang beretika di sini itu dibagi dalam beberapa sudut pandang. Nah, di sini untuk di sisi ekonomi, di sini kita melihatnya di mana sisi bisnis tadi bisa memberikan keuntungan ya, tidak merugikan orang lain. Kemudian kalau dari sisi hukum itu tidak melanggar tentunya kita kembali lagi ya, tidak boleh melanggar aturan-aturan hukum. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi moral, maka tentunya kita juga harus ini ya apa melihat ya bahwa bisnis yang dilakukan tadi sesuai ya dengan aturan-aturan moral yang telah ditetapkan. Kemudian mohon maaf ya teman-teman, moga-moga suaranya nggak masuk di samping kampus sering ini suaranya. Kita masuk di peran etika bisnis. Nah, peran etika bisnis ini ada dua ya. Nah, di sini harus yang pertama etika harus menjadi pedoman ya di dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Nah, terutama mungkin baik itu pebisnis sebenarnya juga sama orang juga yang melakukan ini ya transaksi bisnisnya juga. Nah, di sana diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalam bisnis tadi itu mendapatkan keuntungan di sana dengan adanya pedoman tadi.
Kemudian selain itu, etika juga berperan sebagai penghubung ya, merefleksikan nilai dan juga etika bisnis ya. Bagaimana misalkan di sana sudah ada suatu nilai atau kepercayaan yang dianut ya, etika yang dianut oleh suatu mungkin katakanlah organisasi bisnis yang bisa ini ya pada akhirnya membantu ya menjaga loyalitas dari konsumennya. Jadi di sana mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh di sini. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman misalkan dicontohkan seperti apa. Untuk yang nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Nih, contohnya seperti apa mungkin yang teman-teman pernah temui. Yang loyalitas ini juga menarik teman-teman. Jadi mungkin ada sesuatu yang pernah teman-teman rasakan ketika melakukan transaksi bisnis sebagai bentuk loyalitas teman-teman. Teman-teman pernah mendapat apa misalkan gitu kaitannya ini, ataupun apa yang teman-teman rasakan kaitannya kita hubungkan dengan kenapa teman-teman misalkan loyal dengan satu brand tertentu ataupun dengan produk tertentu lah katakanlah gitu. Dengan adanya misalkan etika yang si perusahaan coba terapkan gitu, yang mungkin teman-teman sudah rasakan. Ada yang bisa sharing di kelas kita? Mungkin terkait pengalaman aja sih nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak kerasa ini ya sulit gitu. Atau mungkin teman-teman pernah melihat tayangan atau video itu juga nggak apa-apa. Silahkan. Ada tuh biasanya kalau terkait loyalitas konsumen kayak semacam ini loh teman-teman. Contohnya kayak customer loyalty program. Biasanya itu suatu perusahaan apa ya melaksanakan program tersebut ya sebagai bentuk kayak dedikasi mereka untuk customer ya. Apakah misalkan kayak kita dapat ini teman-teman, mungkin apakah di sana misalkan dari kaitannya etika ya, etika mungkin lebih kepada pelayanannya misalkan, nah mereka pengen memberikan suatu apakah itu mungkin ya bisa reward hadiah ataupun mungkin bisa reward suatu jenis pelayanan tertentu dari misalkan perusahaannya kebetulan penyedia jasa layanan, jadi mereka memberikan mungkin voucher untuk bisa ini ya semacam kayak reward program lah kayak seperti itu namanya kayak reward program bagaimana mereka jadi etika yang baik yang telah diterapkan di perusahaan nanti harapannya itu untuk si customer tadi bisa tetap loyal gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau kerja di perusahaan nanti teman-teman bisa tuh mungkin menawarkan ya program customer loyalty program ya. Jadi nanti di mana misalkan teman-teman kalau untuk kayak semacam mungkin kalau Garuda itu ada Garuda Miles gitu terus apa namanya saya juga kurang hafal sih nama itunya. Tapi biasanya ada ya teman-teman ya kadang-kadang jadi kayak semacam poin itu loh itu juga bisa ya. Jadi bagaimana kalau misalkan customer-customer tertentu atau mungkin yang sederhana kayak di ini juga bisa ya. Apa namanya? Yang pakai poin tuh kayak Indomart, Alfamart gitu bisa nggak ya? Kayak ya bisa itu. Jadi kayak poin-poin yang dikumpulkan di mana harapannya kalau mereka loyal ya, maksudnya sering melakukan transaksi atau membeli di toko tersebut nanti harapannya nanti poin yang terkumpul bisa ditukar dengan sesuatu hal misalkan gitu atau reward ya gitu atau mungkin kalau tadi yang kayak voucher itu Garuda Miles ya Garuda itu kan bisa ya nanti dikumpulin nah nanti kebetulan kita pandemi ya nggak ada flight juga nah itu kan bisa ya nanti ditukar dengan sesuatu gitu loh apakah itu voucher ataupun mungkin diskon dan sebagainya itu. Ya itu sebenarnya inisiatif sih teman-teman. Nanti mungkin. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Nah, di sini. Maka pelaku bisnis ini merumuskan suatu etika ya sebagai norma perilaku ya yang harapannya bisa ya sebagai aturan atau acuan ya harapannya teman-teman. Karena tidak jarang ya manusia itu juga maksudnya bisa lalai juga ya. Jadi ketika mungkin ada hal-hal yang ini kan ada yang apa ya kontrol ya yang terlebih lagi ketika
beberapa aturan tadi memang sudah ditetapkan dan ada dokumentasinya sih teman-teman. Jadi menguatkan ketika memang apa namanya akan dijadikan sebagai patokan ya, panduan gitu atau acuan. Kemudian etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral ya, tidak merupakan komitmen individual saja. Nah, tapi suatu kerangka sosial. Nah, di sini kalau kita bicara etika, teman-teman, kita itu tidak bisa kalau misalkan hanya misalkan ya kita diri kita sendiri saja yang melaksanakan, tetapi orang lain tidak, tentunya hal ini tidak akan balance ya, seimbang ya. Dimana kalau misalkan kita bicara etika, tentunya semua pihak yang terlibat di dalam proses tersebut, terutama kita bicara etika bisnis, misalkan kita bicara soal bisnis, berarti ya tidak hanya si penjual ya, misalkan atau merchant ataupun pemilik toko ya, ataupun electronic marketplace-nya saja, tetapi penjual dan juga pembeli mereka lah ataupun siapapun yang terlibat di dalam transaksi bisnis itu tentunya mereka harus berpartisipasi ya untuk ikut menjalankan etika, memiliki komitmen ya untuk menjalankan etika tersebut. Kemudian prinsip tersebut dapat menjadi indikator ya perusahaan telah sesuai melaksanakan etika bisnis atau tidak. Namun kalau tidak salah juga tidak ada ininya sih teman-teman, kaitannya dengan etika itu kayak semacam, saya kurang tahu juga sih kalau untuk kontrolnya. Tentunya ini juga ini ya teman-teman, tidak selalu apa ya namanya, ini juga apa namanya bisa dilihat dari sudut pandang reputasi juga sih teman-teman. Kalau kita bicara soal perusahaan, misalkan di dalamnya banyak ya oknum yang tidak melaksanakan etika dengan baik, apalagi itu istilahnya bisnis, tentunya reputasi itu, terlebih lagi kita bicara soal perusahaan yang besar, reputasinya tentu akan sangat terdampak ya apabila ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai ya. Tuh. Untuk ukuran moralitas dari bisnis dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang ya, moral dan prinsip integritas moral. Nah, ini ada yang pertama hati nurani ya. Nah, hati nurani ini lebih kepada ini ya, teman-teman. Apa namanya? Keyakinan dari pribadi ya, biasanya perseorangan ya, bagaimana mereka apa namanya? Keputusan pribadi dari perseorangan ya. Kemudian kita melihat kaidah emas di sini. Nah, kaidah emas di sini disampaikan bahwa hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan ya. Jadi bagaimana kita menghargai orang lain gitu ya. Di dalam apa namanya? Kita bermasyarakat tentunya kita tahu sendiri ya, kita itu adalah makhluk sosial, kita tidak bisa ya, maksudnya selamanya dalam artian oke, mungkin kita masih muda gitu ya, jadi kita yakin bisa menghandle segala sesuatunya sendiri. Tapi jangan lupa kita kan di dalam kondisi pandemi juga ya, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi sebaiknya kita upayakan tetap untuk apa ya istilahnya, bagaimana kita menjaga perilaku dan sikap kita. Karena tiba-tiba kayak semacam ini ya teman-teman, pandemi ini coronavirus ya, ini tuh kadang-kadang nggak terlihat ya, itu tiba-tiba bisa aja ini ya, tiba-tiba kena gitu, kadang-kadang nggak kerasa gitu. Jadi mungkin sebagai refleksi aja sih teman-teman kita semua untuk lebih menjaga diri, menjaga sikap juga. Jadi harapannya kita semua dalam kondisi baik-baik saja gitu. Kemudian penilaian umum terkait dengan bisnis ya. Ini berarti nanti bagaimana penilaian masyarakat umum ya. Nah, apakah hal itu dinilai misalkan baik atau tidaknya ya. Nah, ini adalah penilaian secara umum dari masyarakat. Kemudian kita masuk, ini ada animasinya teman-teman, ada suaranya. Nah, di sini kenapa etika diperlukan di dalam bisnis ya. Nah, kenapa etika diperlukan di dalam bisnis? Di sini disampaikan bahwa ini ya teman-teman, untuk mempertaruhkan barang dan uang untuk keuntungan ya. Nah, di sini ada ini ya teman-teman, tentunya ada, kita bicara etika itu penting di bisnis ini teman-teman, ada harga diri. Kalau harga diri mungkin lebih kepada individu tersendiri. Kalau individu kan lebih kecil, teman-teman. Kalau kita bicara lebih luas, nanti kaitannya di dalam satu perusahaan tadi, reputasi, teman-teman namanya. Nah, reputasi itulah yang nanti akan apa ya istilahnya
bisa menjadi tolak ukur juga cara pandang masyarakat terkait suatu ini ya teman-teman, apakah itu produk ataupun itu suatu jasa layanan ataupun nama perusahaan ya bahkan teman-teman. Misalkan katakanlah saja satu review ya, satu tulisan yang tidak mengenakan lah istilahnya gitu, yang sempat disampaikan entah di media apapun itu terkait suatu produk tertentu ataupun brand tertentu, itu tentunya apalagi itu kita katakan suatu apa ya perusahaan besar ya yang berkaitan dengan produk dan juga brand tadi. Nah, itu cukup signifikan teman-teman. Bisa jadi apa namanya? Meskipun nanti mungkin ini ya teman-teman dampaknya tadi itu cukup besar ya. Ini ya apa namanya harus apa ya kelihatannya mungkin hal kecil ya meskipun kelihatannya hal kecil ya reputasi gitu ya. Tapi kalau kita bicara organisasinya besar hal itu cukup signifikan juga karena biasanya kayak banyak sekali ya kalau kita kaitkan dengan bisnis itu nanti dari word of mouth gitu ya. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu nanti bisa juga teman-teman menurunkan angka loyalitas customer terhadap suatu produk atau layanan tersebut hanya karena salah satu dua hal terkait pelayanan kah ataupun produk yang tidak baik gitu. Ataupun kaitannya etika bisnisnya yang dijalankan perusahaan tersebut tidak baik. Nah, bisnis itu menjadi bagian yang penting di masyarakat, tentunya ini juga ada hubungannya ini tadi yang sosial tadi ya. Nah, ini membutuhkan ini ya teman-teman pedoman ya untuk pihak-pihak yang melakukan. Jadi kita bicara bisnis itu kita nggak cuma ngomong si apa namanya penjual saja ataupun pemilik toko ataupun ini ya apa namanya online marketplace-nya saja, pemiliknya saja, tetapi mereka-mereka yang juga ikut andil di dalam proses bisnis tersebut gitu. Jadi harapannya memang ada ya teman-teman pendefinisian aturan-aturan tersebut sehingga bisa teman-teman kalau namanya aturan ataupun kebijakan sebaiknya memang ada dokumentasinya ya. Jadi kalau misalkan kita ada suatu pelanggaran ya teman-teman itu bisa di tracing. Oh mana yang dinilai kurang tepat ya. Kemudian di sini disampaikan bahwa ada ini ya teman-teman, ada rasa saling percaya. Nah, saling percaya ini itu sesuatu hal trust ya teman-teman. Istilah trust ini juga menjadi sesuatu hal yang penting. Apalagi kita bicara bisnis itu ada kaitannya dengan duit lagi ya. Kalau bisnis itu pasti duit ujung-ujungnya. Oh, ujung-ujungnya pasti uang. Nah, uang di situ tentunya ada ini ya teman-teman rasa kepercayaan ya yang perlu di ini ya teman-teman. Nah, mungkin kaitannya dengan trust itu. Ada nggak yang bisa share dari pengalaman teman-teman, misalkan ketika melakukan proses bisnis, jika dihubungkan dengan trust, boleh apapun juga yang pernah teman-teman temui kaitannya dengan trust lah. Itu. Kalau kita hubungkan dengan kasus etika bisnis, mungkin teman-teman pernah mengalami sesuatu masalah, semoga nggak bermasalah sih harapannya, tapi sisi trust apa yang mungkin teman-teman pernah rasakan? Silahkan ada yang bisa sharing di kelas kita. Trust itu seperti apa sih yang mungkin teman-teman pernah apa ya istilahnya rasakanlah misalkan ketika menggunakan aplikasi tertentu boleh itu silahkan ada saya tawarkan aja dulu. Saya nggak suka nunjuk mahasiswa ya soalnya ini ya teman-teman kalau saya tunjuk tuh maksudnya kalian sudah mahasiswa jadi saya berharap sih apa ya tentunya kalian lebih dewasa ya maksudnya keberanian kalian tentu lebih baik ya dibandingkan dengan adik-adik kalian yang masih sekolah gitu loh. Nah, kalian tentunya pasti ini ya apa namanya punya ini sendiri insight ataupun apapun yang apa namanya keberanian yang lebih juga jika dibandingkan dengan adik-adik kalian yang masih sekolah levelnya. Silahkan ada yang bisa menyampaikan pendapat terkait dengan hubungannya dengan trust. Saya mau izin memberikan contoh, Bu. Ya, silahkan Mbak Alivia. Mungkin ini contohnya simpel ya, tapi saya sering lihat gitu misalnya di Shopee atau di Tokopedia itu banyak seller yang dia menggunakan gambar yang benar-benar bagus banget, tapi sayangnya dia itu belum ada review. Jadi dari kita sebagai customer juga masih meraba-raba gitu ya, maksudnya kayak ini tuh
benar gak sih nanti barangnya akan sebagus itu gitu kan. Sedangkan misalnya ada beberapa kasus di mana oke lah ada reviewnya tapi dia nggak menyertakan foto gitu reviewnya. Itu juga menurut saya melibatkan rasa saling percaya sih, rasa saling percaya antara customer dengan seller. Jadi dari seller itu sendiri mungkin dia merasa kayak semoga gambar ini tuh benar-benar bisa mewakili sehingga mereka percaya kalau misalnya akan banyak customer yang tertarik gitu. Dan dari customer sendiri juga harus percaya bahwa gambar itu beneran sebagus yang aslinya gitu sih Bu. Betul. Mbak Olivia silakan ya, nama dan NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih ya untuk sharingnya. Nah ini menarik teman-teman. Ada lagi mungkin dari yang lain, ini menarik nih ceritanya terkait dengan. Nah ya, silakan nanti kita bahas bersama. Silakan, ini Mbak siapa dulu? Santiana, saya pengen coba juga mirip kayak Olivia. Jadi kalau saya pengalaman biasanya langsung aja. Kalau mau beli barang gitu, misalnya di Shopee, kan kalau kita mau beli barang terus kita cari bakalan banyak banget muncul toko-toko yang jual. Saya pribadi kalau untuk mencari toko trusted, saya lihat review terus sama rating. Selain itu juga kalau misalnya untuk lebih mempercayai toko tersebut, biasanya saya juga ngelihat review dari sosial media atau biasanya Twitter. Wah, benar itu ya. Jadi kayak lebih trusted. Bagaimana kalau kita lihat review dari sosial media, kayak saya juga ngeliat akunnya yang buat testimoninya siapa kayak gitu, Bu. Karena biasanya kalau dari lihat siapa yang bikin testimoni itu bisa bikin kita lebih percaya sama toko itu. Oke, menarik juga sih ini. Mbak Santiana silakan ya, nama sama NIM-nya ya. Terima kasih ya. Ada lagi mungkin cerita dari teman-teman kaitannya dengan trust gitu. Misalkan sedang menggunakan aplikasi ataupun layanan bisnis, misalkan. Ada? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Mbak Dian. Nanti kita bahas bareng-bareng hasil dari teman-teman. Ini saya mau gunain contohnya kayak e-wallet gitu, Bu. Kayak OVO, Dana gitu. Boleh. Menarik ini. Dan juga awal-awal itu diluncurkan kan kita belum percaya ya. Benar. Apalagi kasus penipuan atau pengambilan data diri di e-wallet itu kan bisa jadi. Terus juga akun bank kita kan ada beberapa e-wallet yang akun banknya terkoneksi ke e-wallet itu kayak Tokopedia juga kan bisa, langsung terkoneksi ke akun bank kita rekening gitu, Bu. Jadi cara saya buat percayanya itu dilihat dari ini diawasin OJK atau enggak sih kayak gitu sih, Bu. Oh, bagus, menarik juga ini. Mbak Dian ya. Betul sarannya ya, menarik sekali. Silakan Mbak Dian, nama sama NIM-nya ya di chat ya tolong. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin referensi dari teman-teman yang berbeda. Ini 3 orang dengan berbeda ini yang menarik sekali. Kaitan dengan trust bisa menghasilkan cerita yang beda-beda nih. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Mungkin saya bisa ini Bu cerita pengalaman. Boleh, silakan Mbak Siti, silakan. Maksudnya kan kalau misalnya kadang kan ada jual beli gitu Bu kayak di Twitter gitu kan, di Instagram. Kayak beli saldo PayPal, terus beli barang lah juga bisa. Nah kadang tuh sekarang tuh sering banyak kayak penipuan gitu loh. Nah makanya biasanya kalau saya tuh kalau misalnya mau beli gitu biasanya ngecek dulu sih di get kontak gitu loh. Biasanya kan kelihatan kan nama nomor Shopee Pay-nya, nomor dananya tuh disimpan sebagai apa gitu kan. Oh bisa kecantum di get kontaknya. Jadi dicekin di aplikasinya atau gimana itu teknisnya? Jadi kalau di get kontak itu kelihatan nama kita disimpan sama orang lain tuh apa aja gitu. Oh get kontak ininya apa namanya? Web page-nya atau gimana Mbak teknisnya? Saya malah agak ini. Jadi tuh kalau misalnya kita beli di Instagram atau di Twitter tuh kan kita kan kayak langsung transfer ke orangnya gitu kan. Itu nggak ada ininya ya, maksudnya pengamannya. Iya biasanya. Terus biasanya kan kalau sekarang tuh lagi seringnya tuh lewat lewat Dana, lewat Shopee Pay kan itu kan pakai nomor telepon. Betul. Nah itu tuh biasanya tuh kalau saya tuh ngeceknya tuh dari get kontak gitu loh. Dicek dulu nomornya ini aman gak gitu kan. Soalnya kan biasanya kan ada di tagnya tuh kayak penipu segala macam gitu loh. Kalau di get kontaknya namanya. Get kontak WhatsApp ininya
nomornya maksudnya apa gimana? Nomor dananya sama nomor Shopee Pay-nya kan biasanya kan dikasih buat bayar. Oh itu bisa di checking. Pakai Ya, apa Mbak? Malah saya baru pakai tahu loh. aplikasi Get Kontak. Oh pakai aplikasi Get Kontak. Jadi ada aplikasinya ya? Iya. Menarik, sip, menarik ini. Jadi bisa di checking. Jadi di situ ada gimana? Iya. Kayak verified, validated gitu atau gimana? Enggak, sebenarnya nggak pasti dia nipu atau enggak, cuman biasanya cara kamu bisa trusted itu misalkan katakanlah itu sesuatu hal yang terpercaya lah gitu. Gimana cara ya, cuma mendeteksinya? biasanya kan ngelihat akunnya juga kan, udah dari kapan dibikinnya gitu kan. Terus sama apa sih? Kalau misalnya dia ngasih nomor Shopee Pay, ngelihat akunnya biasanya ada produknya enggak, terus ada penilaiannya enggak apa gitu. Kalau akun kosongan biasanya sih kayak nggak percaya gitu. Kalau akun baru dibikin. Biasanya gitu sih. Menarik juga. Mbak Siti silakan ya, gitu. Nama sama NIM-nya ya. Oke. Kita ada 4 cerita ya, kita bahas dulu ya 4 ceritanya ya. Tadi dari cerita yang pertama terkait dengan picture ya, gambarnya. Gambar ini juga merepresentasikan ya tadi ya, trusted enggak sih barang tersebut untuk kita beli gitu ya, benar tadi. Ada sesuatu hal komponen yang teman-teman perlu perhatikan ya. Tidak jarang kita beli waktu dikirim barangnya ternyata bisa aja beda ya, antara yang digambar dengan yang dikirim ke kita gitu ya. Yang kedua tadi ada apa namanya tadi? Saya agak lupa. Yang kedua itu terkait dengan apa tadi Mbak ini? Ya kalau yang ketiga kan tentang ini ya, digital e-money ya. Kemudian yang kedua itu pengamanan ya tadi ya. Keamanan dari ini ya, apa namanya? Akun ya tadi ya. Keamanan dari akunnya tadi ya. Jadi ini juga ini ya kalau misalkan kita menggunakan Shopee ataupun akun yang lain itu juga pastikan tadi ya ada kalau yang kedua semacam kayak reviewnya ya. Apakah review di sana itu juga apa ya istilahnya teman-teman kalau belanja kaitannya duit ya. Karena di sana ada duitnya itu loh teman-teman yang bikin kadang-kadang agak gatel juga kalau dibohongin orang. Nah, uangnya itu pastikan ya mereka adalah orang-orang yang benar-benar ini ada korelasi dengan yang poin nomor 4 ini ya. Tadi yang kedua dengan yang keempat itu ada korelasi ya. Bagaimana kita memastikan bahwa mereka-mereka ini adalah benar-benar ini ya para penjual yang terpercaya. Kalau kita dari sisi sebagai customer. Nah, kemudian kalau mungkin dari sisi reseller ataupun yang nanti apa namanya sellernya ya menjual, nah itu pastikan bagaimana cara memastikan layanan ataupun barang produk yang kita jual itu apa ya meyakinkan ya tadi ya meyakinkan si customer ya bahwa kita akan memberikan layanan yang optimal di sana. Nah pastikan ya trust ini memang sangat ini teman-teman. Kalau teman-teman nanti apa namanya istilah penelitian ya kayak survei itu biasanya trust itu juga sangat ini teman-teman. Apalagi kaitannya dengan keamanan ya. Duit lah itu ada keamanan itu ya keuangannya itu nah itu juga cukup menjadi faktor yang ini teman-teman faktor variabel trust ini cukup sangat ini ya berpengaruh sih biasanya untuk testing apa namanya survei biasanya bisa. Kemudian yang ketiga antara ini ya 2 sama 4 tadi hampir mirip ya bagaimana kita kalau tadi kan pakai get kontak lah pokoknya berbagai cara bagaimana kita verify ya akun tadi adalah akun yang terpercaya. Jadi nama-nama teman-teman mbak-mbaknya tadi silahkan ya nama sama NIM-nya yang belum ya saya tadi kelupaan kalau ini. Kemudian yang ketiga kita terkait dengan ini ya pembayaran ya digital ya tadi ya. Jadi kita menggunakan e-money ya. Jadi atau mungkin e-wallet lah ya bahasanya ya. Kita menggunakan pembayaran yang elektronik bagaimana kita memastikan itu terpercaya. Kalau dulu memang belum ya teman-teman kita agak awam dan itu juga agak sedikit ini juga ya kita belum begitu familiar ya, tapi semenjak pandemi mau nggak mau kita online ya, mau nggak mau kita juga menghindarkan diri untuk menyentuh sesuatu secara fisik ya. Jadi kita beralih ke sesuatu yang sifatnya digital ya, salah satunya dengan electronic money tadi. Nah, di sana juga ini ya, tadi ada saran dari teman kita untuk pastikan bahwa mereka adalah lembaga-lembaga yang terdaftar di dalam OJK. Nah, itu juga sesuatu hal yang penting juga teman-teman perlu perhatikan juga ya. Jadi kalau misalkan menggunakan jasa tertentu ya, karena mereka berlaku seperti bank ya teman-teman kalau tidak salah ya, sifatnya juga seperti itu ya. Jadi ada di sana informasi pribadi kita ya, KTP, kemudian data personal kita juga masuk ya biasanya untuk memverifikasi ya. Memang sih maksudnya untuk memverifikasi sih.
Tapi biasanya kan di sana ada izin kita mengizinkan atau tidak ya, gitu. Ya hati-hati sajalah istilahnya karena kan di sana ada nilai nominal di dalamnya gitu ya. Jadi ada beberapa share dari teman kita tadi menarik ya. Mungkin bisa jadi saran juga buat kita semua untuk lebih berhati-hati juga ya ketika belanja online ya gitu. Oke, tentunya ini ya saling percaya itu nggak cuma kita percaya ke mereka, tetapi bagaimana nanti kalau misalkan kita juga reseller atau menjadi seller ya kita juga harus bisa menjadi toko ya ataupun mungkin pihak yang bisa dipercaya juga. Nah, kita juga harus mengecek apakah toko tadi bisa dipercaya atau tidak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini ada animasinya, teman-teman, sudah ada bunyinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kaitannya dengan prinsip etika bisnis. Nah, prinsip etika bisnis di sini itu diambil dari teorinya Sonny Keraf. Ini terkait ini ya, bagaimana membangun citra bisnis sebagai profesi luhur ya, menjadi sesuatu hal yang baik ya, profesi yang baik ya. Jadi di sini ada 5 prinsipnya. Yang pertama ada autonomi, kemudian selanjutnya ada kejujuran, kemudian yang ketiga ada berbuat baik dan tidak berbuat jahat, kemudian ada keadilan dan hormat pada diri sendiri. Coba kita bahas ya. Bentar ya teman-teman, maaf ya, ada suaranya tuh agak gimana gitu. Kita lanjut dulu. Kaitannya dengan prinsip otonomi ya. Prinsip otonomi di sini berarti kita kalau otonomi gimana? Melakukan ini ya, memberikan kebebasan ya atau keleluasaan ya di sini ya. Jadi tidak apa namanya? Diberi apa ya istilahnya kepercayaan sendiri atau tanggung jawab ya untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan ya tidak berdasarkan suatu tekanan gitu, otonom, bebas ya. Nah itu. Nah di sini nanti ini ya dalam artian kalau kita berbicara soal etika bisnis, otonom di sini berarti nanti ini juga ada kewajiban ini ya nanti juga bisa ini ya teman-teman meskipun kita mengambil sesuatu tadi ya keputusan misalkan katakanlah nah ini diberi kebebasan tetapi kita juga harus bisa ya dalam artian nanti bisa ini teman-teman mempertanggungjawabkan nah, keputusan yang diambil nah, ketika nanti misalkan di sana ada sesuatu hal yang mungkin terjadi gitu otonom itu tidak hanya dalam artian kalau kita bicara soal ini ya otonom itu ada keseimbangan juga tidak hanya sebatas terus mentang-mentang bebas gitu ya. Tetapi di situ ada juga perlunya suatu pertanggungjawaban dari keputusan yang telah diambil. Kemudian ada kejujuran ya. Maaf ya, jujurannya dikit ternyata. Nah, prinsip kejujuran di sini adalah bagaimana kita memastikan ya kegiatan bisnis itu benar-benar terjamin sesuai ya kalau kita katakanlah jujur ya berarti apa adanya memang ini ya bagaimana kita harapannya dengan kejujuran tadi tentunya ini ya untuk menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis kalau katakanlah jujur ya amanah ya kalau kita orang muslim bahasanya seperti itu ya amanah itu bisa dipercaya jadi kalau misalkan kita katakanlah menjual ya suatu produk jujur itu harganya berapa kita jual berapa ya tentunya ada mungkin nilai apa ya istilahnya keuntungan yang kita ambil tentunya tapi kita sampaikan itu secara jujur gitu bukan ini ya apa namanya kita apa ya istilahnya hanya karena mungkin apa namanya keinginan untuk mengambil profit yang banyak kemudian kita bertindak yang tidak jujur ya di sana apakah itu dengan kalau kita kaitkan mungkin kalau teman-teman bisnisnya masih manual ya kalau dulu ada pengurangan timbangan dan sebagainya kayak gitu-gitu ya kalau sekarang mungkin kaitannya dengan kejujuran tadi misalkan tadi ya yang disampaikan dari teman kita yang contoh tadi ya pakai gambar lah katakanlah kejujuran apakah gambar itu menyatakan kejujuran dari produk yang sama atau tidak nah itu juga ya yang nanti perlu dipastikan di dalam suatu kegiatan bisnis gitu karena nanti ini teman-teman ujung-ujungnya kelanggengan ini ya bagaimana kita menjamin ya si customer itu bisa loyal atau enggak ataupun kita bisa attract lah kasarannya kita kata pertama bagaimana kita mampu menarik apa namanya keinginan dari customer untuk mau membeli produk kita lah gitu baru nanti sampai ke level kepada loyalty itu kalau mereka sudah
engage ya atau sudah terlibat di dalam proses tadi transaksi. Kemudian kita masuk di sini ada prinsip berbuat baik ya, tidak berbuat jahat. Bentar, teman-teman, ini udah mentok. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat ya. Di sini tentunya tidak hanya tadi ya kaitan dengan moral dan juga etika kita bahas di depan ya, bahwa baik dan buruk ya, sesuatu hal yang kita percaya sebagai sesuatu yang baik dan buruk. Nah, di sini tentunya juga kita terapkan ya. Kalau misalkan kita melakukan bisnis, sekali saja katakanlah kita memberikan pelayanan atau produk yang buruk, tentunya customer itu biasanya ya, kalau sekarang kan ada review tadi ya yang dibahas dari teman kita, itu bisa ya menuliskan review yang tidak baik. Nah, itu juga signifikan teman-teman, kan itu dilihat publik ya. Nah, kalau saran saya ke teman-teman, boleh melakukan review, tapi gunakanlah bahasa yang baik ya. Jadi istilahnya tidak ada pihak yang sampaikanlah maksud dengan yang bahasa yang baik lah istilahnya gitu. Karena kita juga ini ya orang-orang yang beretika, teman-teman orang-orang yang akademik, orang-orang dari akademik ya, orang-orang berpendidikan. Jadi kita belajar bagaimana untuk menyampaikan sesuatu hal dengan cara yang baik. Tentunya kita tahu ya, misalkan ada yang menjadi korban, tetapi kan di sini ya bagaimanapun ya kita juga bukan berarti terus bersikap yang tidak baik gitu. Dalam artian jangan menjadi pribadi yang sama dengan orang yang melakukan hal yang tidak baik tersebut gitu loh. Jadi harapan saya, karena kita di bidang akademik ya, kita semua orang-orang yang terpelajar, jadi harapan saya kita semua bisa menyampaikan sesuatu hal yang dinilai tidak baik itu dengan bahasa yang baik gitu. Oke. Wajar sih teman-teman, namanya dunia ya. Tentunya kita biasanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tentunya teman-teman juga hati-hati juga sih. Tidak hanya ini ya, karena risiko-risiko itu sangat mungkin terjadi, apalagi kondisi saat ini ya. Bentar, mentok. Oke. Prinsip keadilan ya. Kita masuk ke prinsip keadilan, di sini menuntut keadilan ya, keseimbangan teman-teman di sini antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kita katakan tadi ya, kita telah buyer atau pembeli tadi telah melaksanakan kewajibannya membayarkan sejumlah uang terhadap produk atau layanan tertentu. Tentunya sebagai timbal baliknya, kita sebagai seller, katakanlah, nah penjual, kita memberikan haknya. Karena mereka telah membayarkan kewajibannya, kita berikan produk tersebut sebaik mungkin lah, katakanlah, seperti itu. Jadi harapannya ada keseimbangan di antara keduanya gitu ya. Jadi agar ini ya harapannya saling mutualisme ya. Jadi bisnis continuity atau bisnis tersebut bisa terus berjalan. Nah, bisa istilahnya berpartner dengan baik, produk kita juga bisa ya. Kalau misalkan baik kan tentunya ada rekomendasi juga ya, tentunya dari customer. Tuh. Kemudian kita masuk di ini ya, hormat pada diri sendiri ya. Hormat pada diri sendiri ini dalam artian kita juga menghargai diri kita sendiri ya. Jangan menganggap teman-teman itu ini ya kadang-kadang merendahkan diri ya teman-teman. Jadi kita semua sama, jadi tidak masalah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada, mohon maaf ya, ketidaksesuaian, mungkin di pertemuan kemarin ada ya, mungkin ada permasalahan misalkan ketika melakukan transaksi bisnis, ya teman-teman kalau misalkan ya merasa ada kerugian, sampaikanlah kepada misalkan ada customer service-nya ataupun pihak-pihak dari penyedia jasa layanan itu untuk memberikan solusi. Gimana nih? Ini saya ada permasalahan seperti ini. Usahakan teman-teman juga menyertakan evidence atau bukti-bukti. Harapannya itu bisa ditindaklanjuti untuk membantu mencarikan misalkan solusi terbaik gitu. Ingat lagi ya, dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Jadi kita juga ini perlu istilahnya kita juga hormat pada diri sendiri, memperjuangkan juga kalau misalkan teman-teman ada hal yang tidak sesuai di sana gitu. Jadi tidak hanya kita untuk kepentingan orang lain juga, tetapi kita juga perlu juga self awareness ya, perlu care juga sama pribadi teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman mengalami hal-hal yang tidak baik tuh. Kemudian bisnis di bidang teknologi informasi ya. Di sini ada beberapa teman-teman, biasanya macam-macam sih kalau kaitannya IT ya. Apakah itu perangkat keras, perangkat lunak, kemudian
distribusi dan penjualannya, kemudian bahkan pendidikan di teknologi informasi itu juga bisa menjadi bisnis, teman-teman. Misalkan sertifikasi ini juga kan bayar ya, teman-teman. Sertifikasi Cisco, sertifikasi apalagi ya, jaringan yang lain, misalkan kemudian database, apa aja sih, macam-macam sertifikasi software itu mahal-mahal, teman-teman. Bisa satu kali itu aja berapa juta gitu untuk ini ya, pendidikan. Nah, untuk kuliah pun ini ya, teman-teman ya. Tapi itu ada nilainya juga, teman-teman. Meskipun teman-teman kan nanti ada sertifikasi itu menambah nilai juga sih, teman-teman. Jadi tentunya yang penting ini sih kalau mungkin kaitannya dengan pendidikan, lembaga-lembaga yang teman-teman ini ya, balik lagi ya, benar-benar lembaga-lembaga yang valid ya. Nah, nanti kan ada sertifikatnya yang teman-teman bisa gunakan, apakah untuk melamar pekerjaan ataupun untuk kenaikan jabatan, itu bisa. Kemudian bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Nah, ini yang maintenance ini juga cukup ini ya, teman-teman, karena kita di kondisi pandemi seperti ini tentunya ini ya, pengelolaan IT termasuk baik itu perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pemeliharaannya cukup sangat intens ya dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tantangan umum di sini, tantangan umum di bidang IT ya. Nah, tantangan umum di bidang IT ini ada beberapa. Nah, yang pertama ada tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Kemudian ada tantangan pasar dan pemasaran. Kemudian ada tantangan pergaulan internasional, dan juga ada tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Kemudian ada tantangan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari teman-teman, supaya tidak bosan, ada mungkin dari teman-teman insight ataupun gambaran yang pernah teman-teman temui kaitannya dengan tantangan bisnis di bidang IT. Kaitannya ada 5 aspek tantangan ini. Mungkin ada di teman-teman yang pernah membaca ataupun melihat dari video, nggak apa-apa, silahkan bisa sharing ataupun mungkin dari artikel ataupun apapun ya, sumber gitu, apa-apa, silahkan, atau pengalaman pribadi itu juga boleh dihubungkan ya dengan beberapa poin tantangan ini. Silahkan, gimana dari teman-teman? Adakah yang ingin menyampaikan insight ataupun knowledge-nya terkait tantangan di bidang IT ya, tantangan bisnis ya teman-teman? Ada dari teman-teman? Yang inovasi itu seperti apa, kemudian pasar dan pemasaran, pergaulan internasional, dan sebagainya ini. Ada? Mungkin dari teman-teman yang dapat ini insight kaitan dengan tantangan ini. Ada dari kelas? Silakan. Saya buka kesempatannya untuk tantangan. Kalau belum kita bahas dulu, nggak apa-apa. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau kaitannya dengan tantangan inovasi dan perubahan. Nah, di sini kita tahu ya, perubahan semakin cepat ya. Kalau kita bicara terkait dengan IT ya, teman-teman. Software itu pun cepat ya. Tidak jarang kadang hardware-nya yang keteteran sih sebenarnya. Karena kita tahu sendiri ya, kadang versi software itu kadang sudah naik ya, katakanlah Windows saja udah Windows 11 misalkan. Nah, itu sekarang sedangkan misalkan ini ya, hardware-nya aja bisa ini ya, lebih keteteran kadang-kadang. Jadi cepat software-nya. Jadi inovasi ini, perubahan ini juga cepat teman-teman kaitannya dengan teknologi informasi ya. Hal ini tentunya menjadi tantangan juga teman-teman. Kalau kita bicara soal bisnis, bagaimana si bisnis tadi itu bisa bertahan ya, misalkan dengan peralatan teknologi informasi yang mereka miliki untuk tetap bisa survive di dalam melakukan bisnis gitu. Teman-teman nanti ketika sudah bekerja ya, misalkan di perusahaan IT, teman-teman nanti pasti ya kalau teman-teman bisa menjadi kalau ditempatkan sebagai manajer lah ataupun pimpinan ya kaitannya dengan IT, teman-teman juga harus mempertimbangkan kondisi resource yang dimiliki, misalkan dengan IT ya, kondisi IT apakah hardware dan software cukup bisa mengimbangi ya kondisi perubahan yang cepat saat ini ya. Nah, apakah mungkin teman-teman mengembangkan suatu aplikasi atau apapun, bagaimana kita bisa menjaga ya ritme perusahaan untuk bisa berinovasi juga teman-teman. Jadi dengan kondisi mungkin dengan sumber daya yang ada bisa tetap berinovasi. Misalkan dengan mengembangkan suatu aplikasi tertentu ataupun layanan baru ya yang di sana bisa attract ya, bisa menarik customer baru.
ataupun bisa ini ya, yang paling fokus utama sebenarnya mempertahankan existing customer dulu. Baru bagaimana kita juga mencari ya customer baru gitu. Kemudian ada tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Nah, sebelum pandemi, globalisasi ini sangat terasa sekali ya. Ketika di mana proses segala sesuatunya sifatnya sudah global ya. Kalau kita bicara melakukan bisnis, kita semenjak sebelum pandemi dan sekarang sebenarnya juga lebih sih, cuman hanya ini ya travel restriction-nya ya yang agak di ini ya teman-teman, karena kita nggak bisa travel untuk melakukan apa ya istilahnya bisnis ya keluar, tetapi mungkin lebih kepada elektronik ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait global, nah di sini kalau apa namanya teknologi ya di bidang IT yang membantu kaitannya dengan pemasaran ini juga cukup banyak teman-teman tantangannya, di mana kompetitor ini juga bisa ya, karena kita sekarang kalau bicara dulu mungkin teman-teman ini ya, kalau dulu masih ngerasain nggak kalau iklan atau apapun itu kan di TV ya teman-teman ya. Kalau sekarang eranya sudah berbeda ya, kalau kita bicara pemasaran, sekarang kita lebih kepada misalkan Gen Z teman-teman itu kan lebih banyak misalkan menggunakan smartphone. Jadi mengarahnya kalau misalkan beriklan itu melalui aplikasi ataupun melalui YouTube dan sebagainya gitu. Jadi line pemasarannya sudah berbeda lagi. Nah gitu ya, karena kita kondisi globalisasi ya, mungkin segala sesuatunya sudah terhubung secara global dengan memanfaatkan internet. Jadi nggak hanya localize ya. Kalau dulu kita lihat di teman-teman saya nggak tahu masih ngerasain nggak. Jadi kalau iklan dulu mayoritas itu masih lewat TV ya teman-teman ya di sana. Jadi kalau misalkan ya karena memang resource utama ya kita mendapat informasi itu waktu itu masih artikel ya, mungkin apakah itu koran ataupun TV gitu. Jadi pemasaran itu ya seputar itu gitu. Waktu itu belum booming internet ya, baru ke era kesini ya. Nah gitu. Era mungkin 2011-an ke atas lah, mulai di sana lah, lebih baik lah istilahnya. Kemudian tantangan pergaulan internasional. Nah, di sini kaitannya dengan bisnis ya, teman-teman. Ini juga kaitannya mungkin dihubungkan dengan globalisasi ini ya, teman-teman. Kalau kita berbicara pergaulan internasional, kalau kita melakukan bisnis ya, teman-teman ini ya, kalau bisa sih kuasailah ini, teman-teman bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa kalau misalkan belum ini ya pasif tidak apa-apa. Tapi kan itu sebenarnya kayak budaya ya teman-teman. Kalau budaya bisa dilakukan, bukan dalam artian saya menginstruksikan ke teman-teman untuk meninggalkan bahasa Indonesia, tidak. Tapi dalam artian teman-teman bisa menambah kemampuan teman-teman kaitannya dengan bahasa Inggris juga. Di mana ini juga bisa memperluas ya. Kalau kita melakukan bisnis, teman-teman bisa ya menyampaikan atau menjual ya produk tersebut dengan ini ya bahasa internasional gitu. Harapannya bisa reaching ya, mencapai customer yang lebih luas lagi dibandingkan hanya lokal ya, seliputan nasional ya gitu. Jadi teman-teman bisa meng-guide customer dari luar gitu. Kemudian kaitannya dengan tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Nah, di sini lebih kepada sikap ya, lebih pada perorangan ya di sini ya. Perorangan di sini kita refleksi ya mungkin untuk diri sendiri juga kalau kita melakukan bisnis, harapannya kalau dari sisi pribadi itu teman-teman yang tadi ya, kita melihat juga kaidah baik dan buruknya juga. Kalau kita istilahnya bersikap ya, baik dan bertanggung jawab ketika melakukan bisnis ya, amanah lah kalau bahasanya di Islam itu ya. Jadi teman-teman itu bisa ya menjadi seorang yang terpercaya ketika melakukan bisnis. Nah gitu. Jadi orang-orang yang menjadi customer, nah itu bisa percaya ya teman-teman. Kalau kita memiliki sikap yang tanggung jawab yang baik juga. Apalagi sama saja sih teman-teman juga ketika menjadi customer ya, mungkin kalau customer ini sih mungkin nggak terlalu terasa ya, kalau sebagai seller ya penjualnya itu terasa sekali ya, kalau mereka sekali melakukan hal yang tidak baik itu terasa sih, kalau customer mungkin nggak terlalu, tapi customer juga kita juga sebagai pribadi yang berpendidikan ya, saya rasa teman-teman juga harus ya menjaga sikap dan tanggung jawab juga ya ketika kita menyampaikan review ataupun kita menyampaikan pendapat kita, tentunya kalian harus menjaga sikap ya untuk menjaga ini ya menggunakan bahasa yang baik gitu. Kemudian tantangan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kaitannya dengan bisnis ini, kaitannya nanti bisa kita hubungkan dengan bidang IT, teman-teman.
Nah, tidak jarang sumber daya manusia banyak ya teman-teman organisasi itu yang memang mungkin yang ini ya teman-teman karyawannya sudah berusia yang mungkin tidak seperti teman-teman yang masih muda-muda. Nah, ada yang mereka mungkin sudah senior, misalkan 50 tahun ke atas lah, katakanlah seperti itu. Nah, mereka kan tentunya ini ya teman-teman, kalau kaitannya dengan familiaritas dengan teknologi tidak terlalu ini ya, agak ini ya. Kalau saya dulu ini ya kebetulan penelitiannya ada terkait dengan usia juga ya. Di usia di sana memang ada tendensi teman-teman ketika usia memang lebih cukup senior gitu ya, mereka ada tendensi ya kalau penurunan kemampuan terkait dengan belajar sesuatu hal yang baru gitu. Jadi teman-teman kalau nanti misalkan ditempatkan ya di manajer, nah teman-teman juga harus mempertimbangkan mereka-mereka yang senior itu juga ini ya perlu dikenalkan atau disosialisasikan terkait IT gitu. Yang mudah sih mungkin cepat ya kita informasikan misalkan dengan tutorial dan sebagainya. Tetapi mungkin yang senior butuh pembimbingan khusus. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga karena itu menjadi bagian dari satu organisasi, jadi sesuatu hal yang tidak terpisahkan, silahkan juga dikelola dengan baik gitu. Semuanya gitu ya. Kalau bisa mengcover semuanya. Tuh. Kemudian kita masuk ke e-commerce. E-commerce ya, etika baru bisnis dan IT dan tantangannya ya. Teknologi informasi kita tadi ya, kita bahas terkait dengan adanya internet ya. Inovasi ini sangat ini ya, teman-teman. Apalagi pandemi teman-teman cukup berbelanja dengan ini ya, gadget atau dengan ini ya, smartphone atau mobile phone teman-teman, jadi tidak perlu ya dengan adanya internet tentunya ini sebenarnya hal yang menarik. Justru dengan adanya tantangan pandemi ini, itulah ada ya potensi-potensi yang bisa ini ya teman-teman hal-hal yang bisa menarik ya. Kebetulan malah menjadi bisnis kalau dulu kita belanjanya misalkan di mall fisik maksudnya. Sekarang ke elektronik mall dan sebagainya ya. Jadi di mana kita beralih ya kepada sesuatu hal yang ternyata dirasa lebih memudahkan ya. Kalau dulu mungkin agak kurang percaya ya karena transaksi elektronik itu juga agak berisiko mungkin ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang belum familiar, ada rasa ini juga sih teman-teman, paradigma untuk ini ya, agak takut juga sih. Kemudian kita masuk ke paradigma teknologi manajemen ya. Di sini ada e-commerce. Nah, e-commerce di sini menjadi suatu ini ya, teman-teman, platform ya untuk melakukan transaksi ya. Kalau e-commerce ini seperti mereview saja sih. Teman-teman mungkin sudah mengenal ya istilah e-commerce di awalnya ya, kaitannya dengan bagaimana fokusnya itu kepada jual belinya, teman-teman. Proses jual belinya saja karena dia kan subset ya, bukan e-bisnis ya. Kita nggak usah bahas bisnis itu materi yang ini ya, materi basic kalian di semester 1. Kaitannya kita bahas terkait e-commerce ya, berdagang online lah. Nah, di sana kita menggunakan fasilitas internet ya. Nah, di sini untuk melakukan transaksi tersebut ya. Kemudian, nah e-commerce di sini ini ya kegiatannya juga ini teman-teman bisa memangkas ya. Di sini e-commerce itu juga ada yang involve, ada yang menawarkan proses marketing juga, ada yang tidak juga. Jadi tidak secara keseluruhan semuanya ada kegiatan ininya sih teman-teman. Tapi e-commerce itu sendiri ataupun mungkin ini ya online marketplace itu juga mereka juga melakukan ini ya marketing sendiri juga. Jadi dengan adanya platform elektronik ini kita tentunya ini ya kalau secara pribadi secara user tentu kita dimudahkan ya. Kalau dari sisi perusahaan ini ada ini ya teman-teman proses pemangkasan biaya-biaya operasional yang tadinya harus ada karyawan misalkan yang mengelola, misalkan ada PO masuk, ada transaksi pemrosesan PO dan sebagainya. Nah, itu kan harus kalau dulu mungkin by person ya dari orangnya, sekarang kita cukup dengan sistem segala sesuatu sudah lebih transparan dan lebih cepat tentunya. Tuh. Kemudian pengambilan keputusan ya di dalam organisasi ini ya proses di dalam e-commerce ini bisa ini ya teman-teman melalui ini ya presentasi elektronik pembuatan website. Nah di sini untuk ini ya teman-teman membantu ya proses di dalam e-commerce ya. Ini kalau website ini juga bisa. Kalau sekarang mungkin lebih kepada ini ya
application ya, mobile apps ya, jadi lebih mudah ya, bisa reaching banyak customer juga dibandingkan dengan ini ya, kalau web itu biasanya langsung kaitannya dengan PC sih biasanya. Kemudian pemesanan secara langsung, nah di sini ya, kalau sekarang kita lebih dimudahkan ya dengan adanya aplikasi, jadi kita cukup melakukan proses pemesanan bisa langsung ya, pembayaran juga ya, bahkan untuk ini ya, proses pembayaran bisa nanti checking juga ya kaitannya dengan keamanannya juga. Kalau kita melakukan pembayaran setelah bertransaksi melalui suatu aplikasi gitu. Kemudian pembayaran dilakukan secara langsung, ada juga ya sekarang opsi-opsi untuk melakukan pembayaran langsung ya. Cash on delivery ya, COD juga ada ya. Beberapa aplikasi sepertinya juga menawarkan ya jenis layanan tersebut sebagai salah satu varian fitur mungkin ya. Kemudian kita masuk di pengambilan keputusan organisasi, masih sama di sini ketika ini ya keuntungan untuk keuntungan telah menggunakan transaksi di e-commerce ya. Nah, di sini ada yang pertama meningkatkan pendapatan ya. Nah, tentunya biaya lebih murah, kemudian tidak ada lagi ya biaya-biaya kertas ya teman-teman, karena dia sudah diproses secara digital. Kemudian keterlambatan lebih kepada constraint waktu ya. Kalau tadi constraint biaya, ini constraint waktu ya. Jadi bisa lebih cepat ya segala sesuatu transaksinya. Kemudian ini juga pelayanan juga lebih cepat, kemudian bisa lebih responsif. Nah, ini berikut beberapa permasalahan terkait dengan e-commerce ya. Nah, di sini e-commerce itu juga ini ya, di samping segala sesuatunya ada positif negatifnya ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya berbagai keuntungan yang diperoleh melalui e-commerce, tetapi ada ya permasalahan yang mungkin terjadi kaitannya dengan e-commerce ya. Itu bisa banyak hal ya teman-teman, nanti bisa explore. Nah, ini kebetulan nanti ada yang saya menjadi bahan diskusi, nanti kita lanjutkan. Nah di sini ada beberapa ya kontrak. Di sini ada kontrak transaksi elektronik. Di sini kesepakatan ya, kontraknya itu kesepakatan. Ini ada dokumen elektronisnya juga. Kemudian, nah ini ada beberapa permasalahan juga di sini. Nah ini misalkan permasalahan perlindungan konsumen. Nah ini masalah terkait dengan misalkan ini ya kecurangan, ada yang ketidaksesuaian ini juga barang, itu juga bisa ya. Banyak sih kasus-kasus seperti itu. Nah, pajak juga ada, teman-teman. Pajak ini misalkan teman-teman beli produk yang dari luar, nah itu ya. Saya sebenarnya mungkin karena belum ada pengalaman ya teman-teman kalau ngambil dari luar, karena memang kan ini ya transaksinya sih yang saya nggak ada ininya sih untuk ke sana, untuk pembayarannya di sana sih agak ini, jadi belum ini ya, belum ada permasalahan. Yang pertemuan yang ketujuh kalau nggak salah ada yang sharing ya terkait dengan permasalahan, tapi di sana bukan kaitannya pajak tapi transaksi dengan ini ya, transaksi internasional ya. Jadi di sini mungkin ada ketentuan-ketentuan pajak juga yang harus diikuti sih teman-teman. Kalau kaitannya pajak ya, kalau untuk e-commerce sih saya kurang tahu ada charge ininya atau tidak ya secara ini ya langsung ya. Kalau misalkan katakanlah saya sendiri karena belum pernah ya kalau transaksi yang keluar ya kaitannya dengan ini apakah ada pajak tersendiri atau tidak, biasanya kita merujuk kepada aturan dari ini ya penyedia aplikasi tersebut ya. Jadi si electronic marketplace-nya itu seperti apa gitu, rules di sana gitu. Kalau misalkan saya hubungkan dengan bisnis ya, bukan yang ini ya teman-teman, bukan yang e-commerce ya. Saya juga ini teman-teman, kalau ada ini ya, mungkin teman-teman pernah belajar ya kaitannya dengan ekonomi, itu ada ya kalau pengadaan produk-produk seperti mobil-mobil mewah itu yang dari luar itu biasanya kan ada pajaknya tersendiri juga ya. Jadi brand-brand yang emang nggak ada di Indonesia gitu ya. Jadi itu ada aturan pajaknya sendiri sih teman-teman. Sekian persen dari ini ya. Kalau pajak normal kan berapa 10% atau berapa gitu kalau nggak salah, berapa belas persen saya agak lupa. 10% kalau nggak salah itu dari harga produk tersebut ya. Tapi kalau yang di luar itu bisa lebih tinggi sih kalau tidak salah. Apalagi perizinannya juga nggak mudah sih untuk orang-orang tertentu yang bisa ya misalkan membeli mobil dengan
produk-produk brand-brand yang khusus ya kayak Rolls-Royce ataupun ini ya yang jarang-jarang gitu loh teman-teman. Nah, itu juga ada aturan pajaknya beda. Kemudian beberapa masalah e-commerce lagi, ya ini ada pemalsuan tanda tangan. Nah, ini juga bisa teman-teman. Karena kita ini ya, tanda tangan itu menjadi keabsahan suatu dokumen, itu juga bisa ya teman-teman ya disalahgunakan bisa teman-teman. Kebetulan karena kalau nggak salah di ini juga bisa ya teman-teman. Laporan itu ya. Kalau itu tidak ada secara uangnya sih. Hanya saja kan itu juga keabsahan ya dari dokumen. Misalkan teman-teman satu bimbingan gitu ya. Saya nggak ngajarin sih, tapi di situ terus ngopi ya dari teman yang lain karena kita digital tanda tangannya padahal belum konsul tapi udah minta kopian tanda tangan duluan. Nah, itu juga jangan ya teman-teman ya kalau tidak seizin dari pemilik Bapak Ibu yang mungkin entah itu pembimbing ataupun penguji itu ya jangan ya kalau misalkan belum dapat izin gitu ya. Karena ada sih pernah saya dengar kasus itu seperti itu ya. Jadi sudah memberikan ACC sebelum mendapat ACC gitu. Kemudian model hukum perdagangan elektronik di sini ada peraturan hukum ya. Kalau internasional ada ini contohnya ini ya. Ancitral Model Law Electronic Commerce ini 96 tentunya udah ada update-nya sih mungkin teman-teman karena saya mungkin nggak terlalu familiar ya di bidang hukumnya ya. Jadi tidak terlalu ini sih. Karena kan ada sendiri aturannya ya. Untuk transaksi elektronik itu seperti apa gitu. Kemudian, nah ini nanti bisa dicek, tapi mungkin kalau di kita nggak terlalu familiar ya. Untuk model hukum perdagangan elektronik, nah di sini ini ya, kalau kita merujuk pada perdagangan elektronik, kalau kaitannya dengan ini ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia itu paling masih seputar ini ya. Kemarin kita merujuk lagi ke UU ITE ya. Kalau secara resmi saya agak ini ya belum begitu familiar dengan aturan hukum perdagangan elektronik yang khusus spesifikasi ya. Yang spesifikasinya untuk melindungi customer ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cek ya cek kalau ada yang ini ya. Kalau setahu saya sih kayaknya masih dia mengajunya sih ke UU ITE. Kalau untuk perdagangan elektroniknya ya. Kalau hukum yang ini ya, karena kan harusnya ada sih sebenarnya. Tapi kurang tahu juga, karena di Indonesia ya elektronik ini cukup baru ya, istilahnya perdagangan elektronik ini cukup baru. Apakah sudah dirumuskan atau belum kaitannya dengan hukum, dasar hukumnya ya, nanti bisa dicek kembali ya, dan pastikan kalau misalkan kita melihat ya sesuatu hal sebagai dasar hukum, nah itu biasanya kalau kita merujuk kepada referensi, pastikan referensi itu berasal dari lembaga-lembaga yang benar-benar ini sih teman-teman. Kalau misalkan blog atau apapun sih sebaiknya kan itu tulisan personal ya. Jadi kalau memang menjadi rujukan apalagi hukum atau apapun, jadi pastikan itu keluar dari lembaga yang bersangkutan gitu. Nah, ini ada ini teman-teman model hukum perdagangan elektronik kaitannya pengakuan tanda tangan digital ya di sini. Nah, di sini ada ini ya teman-teman metode ya untuk proses ya. Kalau tidak salah sih kaitannya dengan tanda tangan digital itu kalau di kita ya di Indonesia. Nah, ini kalau kemarin sih saya udah ini sih teman-teman dapat ketika ini yang ini teman-teman saya kemarin dapat SK. Jadi surat keputusan yang terkait ada tanda tangan digital. Di sana ada ini teman-teman lisensi dari ini BSSN. Jadi BSSN bagian apa ya saya agak lupa itu. Jadi ada teman-teman di sana semacam kayak barcode itu ya. Jadi di sana ini ya menggantikan di sana ada tulisannya itu untuk menggantikan sebagai tanda tangan digital. Jadi keabsahannya disamakan dengan tanda tangan biasa gitu asli gitu. Nah, dengan tanda tangan digital tersebut sih. Tapi ada ini ya teman-teman lembaga yang istilahnya memberikan keabsahan ya kalau kita mungkin kalau teman-teman itu ada mungkin kalau izin itu kan ada MUI, kemudian kalau makan ada POM gitu ya. Jadi lembaga-lembaga yang memberikan izin gitu ya. Kalau kaitannya dengan tanda tangan itu ada sih punyanya BSSN kalau nggak salah sih teman-teman. Jadi Badan Sandi Negara tapi kaitannya yang untuk digital signature
Saya agak lupa namanya, itu ada sih teman-teman kalau di Indonesia. Jadi dokumen-dokumen yang dari pemerintah teman-teman kebetulan. Jadi dokumen dari Badan Kepegawaian itu ada teman-teman di sana. Ada penulisannya nanti istilahnya di sana sudah diakui dan dilisensi oleh itu lembaga yang bersangkutan. Kemudian model hukum perdagangan elektronik ya. Nah, di sini ada originalitas data, teman-teman. Originalitas data itu ini ya, kalau kita melakukan transaksi tentunya ini ya, teman-teman. Message ya, data pesan ini ya perlu istilahnya dipastikan ya. Mungkin secara sederhana dari mana lah asal dari pesan tersebut, teman-teman perlu memastikan itu kalau misalkan memang itu email dari perusahaan yang benar-benar valid. Nah, itu juga ya teman-teman, kadang tidak jarang banyak juga email-email yang nggak jelas gitu ya. Jadi pastikan teman-teman untuk merefer kalau kita bicara terkait dengan suatu perusahaan, pastikan itu benar-benar email perusahaan yang digunakan gitu ya. Jadi banyak sih kalau teman-teman nanti bisa merujuk ke websitenya, nanti biasanya ada ya informasi terkait ini email tersebut. Maaf. Ini masuk ke dalam ini ya, pembuktian hukum ya. Ini teman-teman agak bosan, agak panjang ternyata teorinya. Di sini kaitannya dengan pembuktian hukum. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman, kaitannya ini ya, informasi atau mungkin lebih dikaitkan dengan kalau kita bicara informasi lebih baik itu ada dokumentasinya teman-teman. Jadi itu kaitannya kevalidan itu lebih dipastikan ya. Bagaimana kita memastikan reliabilitas ya atau keabsahan dari informasi tersebut ya. Pastikan kalau bisa tuh ada sesuatu yang tertulis di sana gitu. Kalau misalkan teman-teman membeli produk, nah, itu ada di sana tulisan tertulis telah dibeli tanggal sekian oleh siapa gitu ya. Nanti lembaganya yang menerima siapa, apalagi ada uang-uangnya gitu ya. Jadi semuanya pastikan data informasi tersebut terdokumentasi dengan baik ya, karena itu sebagai ini pembuktian hukum teman-teman. Karena kita rata-rata kalau misalkan transaksi elektronik itu kan ini ya, kadang-kadang ya udah proses sudah selesai sudah ya. Nah, kalau yang lebih baik itu kan sekarang sudah ada ini ya, electronic invoice, kemudian ada electronic receipt ya. Jadi nota ya, nota yang kita terima secara elektronik itu kita gunakan, dasar hukumnya juga kuat. Dia kan ada buktinya teman-teman. Teman-teman udah bayar sekian kepada lembaga sekian ataupun kepada perusahaan ini gitu. Nah, gitu sudah melakukan transaksi dengan nominal sekian rupiah gitu. Itu bukti valid sih teman-teman, secara hukum itu bisa digunakan lah teman-teman. Gitu. Kemudian pengakuan atas dokumentasi data ya, di sini ada bermacam-macam ya. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan informasi di dalamnya, kemudian bagaimana dikirim dan diciptakan, kemudian ini ya proses waktu ya. Kalau paling ini sih sebenarnya lebih kepada dokumentasi itu ya tadi ya saya sampaikan ya. Ada informasi tertulis teman-teman. Kalau ada informasi tertulis di sana itu lebih kevalitannya lebih dipastikan sih teman-teman dibandingkan yang tidak ya. Jadi kita bisa memastikan ya kevalitan ya dari suatu informasi kalau ada bukti tulisnya sih gitu. Ini ya teman-teman untuk presensinya, sebentar saya cek dulu. Tadi silakan isi dulu aja ya. Ini sudah dibukakan di saya. Untuk presensinya silakan nanti isi di list dulu, nggak apa-apa. Nah, kita waktunya terbatas, saya lanjutkan ke ini aja dan nanti silakan dilanjutkan teman-teman aja. Sebentar ya, tadi saya udah buka ini materinya tapi kenapa belum muncul. Nanti silakan dilanjutkan saja dengan diskusi. Mohon maaf ya yang kemarin saya lupa. Ternyata kita ber-42 ya. Saya tuh lupa. Saya pikir bisa dibagi 4. Astaga. Bentar ya teman-teman, kenapa nggak bisa dibuka ini? Bentar. Nah ini. Nah ini nanti silahkan ya didiskusikan dengan teman. Karena ini agak lama tadi saya diskusinya ya teman. Ini nanti silahkan didiskusikan dengan teman-teman
Jadi kita berkelompok ya, karena 42, nanti 55 ada yang 6 juga, nggak apa-apa. Silahkan ya. Kaitannya dengan pertemuan kelima ini, nanti teman-teman kaitannya dengan permasalahan ya, bidang etika bisnis sama e-commerce. Teman-teman pasti sering ya menemui hal-hal seperti ini. Jadi silahkan nanti melihat suatu artikel ya, untuk silahkan dirangkum masalahnya, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting dapat inti masalahnya, permasalahannya seperti apa. Silahkan 1 atau 2 paragraf itu nggak apa-apa. Kemudian coba dihubungkan ya, solusinya hampir sama seperti kemarin ya. Solusinya seperti apa? Kemudian nanti kalau ada ini ya langsung dilanjutkan ini teman-teman, langkah perlindungan. Yang pertama untuk konsumen itu seperti apa? Jadi kalau tadi solusinya saja, kemudian kalau ini saran ya, langkah perlindungan konsumen itu seperti apa? Kalau memang sudah ada langkah yang dilakukan oleh si perusahaan itu nggak apa-apa disampaikan, bisa. Jadi tidak harus teman-teman memberikan ini ya. Kemudian memberikan saran ya. Jadi bisa juga dari perusahaan mungkin sudah ada langkah perlindungan, boleh. Atau nanti ditambahkan yang dari rekomendasi teman-teman, boleh. Kemudian perlindungan untuk penjual ya. Jadi tidak hanya sebagai, karena kita bicara soal bisnis kan tidak hanya sebagai pembeli, tetapi nanti yang perlindungan untuk penjual gimana gitu. Kaitannya misalkan dengan kasus tersebut. Nah, kemudian ini ya, ada karena kita tadi berlima ya. Saya tadi ngitungnya itu 4 gitu. Saya mikir oh iya ya. Terus saya mikir ya udah deh saya jadikan 5 ya, biar ini ya. Kalau misalkan berkelompok berlima, kalau yang berenam nanti silahkan dibagi sendiri seperti apa. Kalau yang berlima ini ya, yang soal kelima nanti ini ya, antisipasi ya untuk menghindari permasalahan kasus nomor 1 ya. Kalau misalkan nanti dari perusahaan mungkin ada, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memberikan saran juga boleh gitu ya. Jadi antisipasinya agar tidak terjadi kasus serupa. Apakah mungkin teman-teman menganalisis tentang fraud, penipuan ya, kasus penipuan. Nah, kasus penipuan itu solusinya itu seperti apa gitu. Kemudian langkah-langkah perlindungan customer, kemudian perlindungan penjual itu seperti apa, dan juga nanti harapannya fraud itu supaya tidak terjadi seperti apa gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang, yang penting esensinya teman-teman sudah menjawab pertanyaan tersebut lah gitu. Itu ya kaitannya dengan ini diskusi. Saya mau ini aja kali ya teman-teman. Saya bagi di dalam breakout room. Masih ada sisa waktu nggak? Kalau mau nanggung juga sih sebenarnya. Nanti silahkan di ini aja ya. Soalnya yang kemarin itu saya testing, kalau 2 SKS itu agak tanggung sih teman-teman. Kalau 3 SKS gitu saya ini ya, nanti kalian masih ada waktu diskusi gitu, jadi bisa ngerjain. Nanti silahkan mungkin ya, karena kita waktunya terbatas sih. Nanti takutnya ini ya, cuman tinggal berapa menit gitu ya. Nanti silahkan didiskusikan saja ya. Ya kalau ada sisa waktu, tadi saya akan jelasinnya juga kelamaan ya. Jadi ini ya, nanti silahkan didiskusikan saja terkait dengan ini. Sebenarnya enak sih kalau ada waktu gitu, ada breakout room, nanti teman-teman bisa diskusi ya dengan teman-teman yang satu tim. Silakan ya, nanti teman-teman bisa berkelompok, kelompoknya silakan ditentukan sendiri. Kemudian seperti biasa ya, cukup satu perwakilan saja yang mengumpulkan. Nah, nanti boleh docs, boleh PDF. Jangan lupa menyertakan nama dan juga anggota ya. Nanti biasa kita kumpulin minggu depan aja. Gitu. Sebenarnya pengen di kelas discussion ya, pengen diskusi gitu, cuman waktunya nanggung tinggal 5 menitan sih. Nanti ini ada 7 menit. Nggak apa-apa atau mau di ini. Atau nanti teman-teman diskusi di ini saja. Saya serahkan ke teman-teman sih. Kalau mau breakout room nggak apa-apa sih, masih ada sisa waktu. Atau mau saya buatkan breakout room, mau diskusi. Silahkan. Mungkin dari teman-teman gimana? Agak nanggung waktunya tapi. Kalau mau saya buatkan breakout room atau gimana? Silahkan. Dari teman-teman. Tapi kelompoknya mungkin agak sedikit beda ya. Gimana? Ada waktu sekitar 5 menit? Nanti soalnya nanti dari breakout room teman-teman harus balik lagi ke room utama sih, agak bingung juga nanti. Jadi nanti silahkan ini aja ya, teman-teman silahkan ini ya, berdiskusi, membuat kelompok ya. Nanti silahkan menggunakan Google Meet ataupun platform apapun, silahkan, ataupun Zoom ya. Bisa kan ya, yang free Zoom itu kan juga 45 menit kan bisa ya. Nanti silahkan untuk berdiskusi terkait yang tadi ya. Nah ini saya cek dulu ya untuk kehadirannya. Bentar. Oh iya, sama yang bisa on cam silahkan on cam ya untuk dokumentasi teman-teman. Mohon maaf ya, saya agak lupa tadi.
Bentar ya, saya cek dulu untuk kehadirannya ya. Nanti saya tinggal tarik datanya. Sebentar. Ini teman-teman, silakan untuk mengecek diri sendiri juga dulu. Sebelum mengecek temannya, silakan cek diri sendiri dulu. Pastikan diri teman-teman sudah presensi dulu ya. Nah, di sini tidak ada yang merah sih. Insya Allah aman semua. Nah, oke. Ini Mbak Naila ada masalah dari teman-teman, ada kabar? Ini belum presensi? Ada info enggak? Maaf Bu, mungkin Naila jaringannya agak terganggu, belum Oh, isi. Oke. Ada ini enggak? Masuk di Zoom enggak? Saya agak lupa ini. Coba ya. Di listnya ada enggak? Sebentar ya. Mbak Naila. Oh, ada nih, ada. Mbak Naila, bisa respon? Agak ada masalah koneksi ya, udah nggak apa. Berarti kita full ya, cuman Mbak Naila doang. Oke. Nanti saya inputkan ya untuk di ininya dosen, daripada call by name satu-satu, takutnya ini ya waktunya nggak ini. Kemudian dari kaitannya penugasan tadi ada yang ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nanti saya share ya ininya di apa soalnya di leads, nanti silahkan teman-teman untuk lanjut diskusi. Sebenarnya saya pengennya tuh enak ya teman-teman kalau kayak di kelas gitu diskusi langsung gitu ya. Jadi nanti mungkin sisanya tinggal kurangannya aja gitu. Jadi, cuman karena waktunya terbatas ya, tadi saya kebanyakan ini materinya juga cukup banyak tadi yang dijelaskan ternyata. Saya kira itu agak cepat juga, ternyata lumayan banyak juga. Nanti silahkan ya teman-teman. Kalau di saya sih sebenarnya ini ya, panjang atau tidaknya yang penting merepresentasikan jawaban sih teman-teman. Bukan berarti terus jawabannya ada sih, kalau nggak salah saya agak lupa mata kuliah apa ya itu. Jawabnya pendek banget teman-teman, ada yang cuma satu kalimat gitu-gitu doang. Saya mikir ya udah deh, akhirnya yang penting intinya sih saya nilai gitu ya intinya. Kalau bisa ya jangan begitu amat ya. Jadi paling enggak 1, 2, 3 lah gitu ya. Jadi misalkan setidaknya misalkan satu nomor satu paragraf lah, misalkan satu paragraf itu 3 kalimat misalkan, nah gitu ya. Jangan nggak terlalu ini banget juga sih gitu. Oke, tidak ada ketentuan khusus sih, tapi harapannya teman-teman bisa mengeksplor kasus sih kalau menurut saya, kasus atau permasalahan. Kalau saya mungkin ini ya teman-teman agak beda ya dari dosen yang lain. Kalau yang lain mungkin lebih ini ya konseptual, nanti nggak apa-apa saling melengkapi aja. Yang kemarin kayaknya konseptual ya, nanti kalau biasanya saya lebih suka case by case ya. Jadi teman-teman belajar dari kasus, harapan saya lebih ini sih apa ya, relate ya, bisa dihubungkan dengan kondisi kita sehari-hari gitu. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Mungkin ini ya tadi ya. Nanti saya share ininya, soalnya juga di leads ya. Tadi karena belum saya masukkan ya tadi. Baru ini, soalnya tadi baru saya diinfo sih teman-teman dari Bu Ati ya. Ternyata ini ya, yang melanjutkan saya sih teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau yang mungkin berharap, ya padahal mungkin pengen sama Bu Ati ya. Jadi alhasil sama saya lagi. Mohon maaf ya, mungkin jadi teman-teman ketemu Bu Ati di mata kuliah yang lain ya nanti. Jadi tadi diinfokan dari Bu Ati untuk saya yang melanjutkan gitu. Jadi nanti insya Allah ini ya teman-teman, sampai akhir nanti dengan saya untuk etika profesi, kemudian yang koreksinya juga semoga bisa saya segera selesaikan, jadi bisa saya share ke teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan atau tidak terkait pembelajaran kita hari ini dari rekan-rekan mahasiswa? Ada? Kalau sudah aman sih, alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, mumpung masih ada kelas, masih ada 1 menit, ada? Atau tidak? Kalau tidak, berarti saya cukupkan sekian ya untuk kelas kita hari ini. Kalau saya pribadi dalam penyampaian mungkin masih ada kekurangan atau mungkin kesalahan kata dari saya pribadi mohon maaf ke teman-teman semua. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman telah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jadi nanti semoga ini ya kasusnya bisa didiskusikan, nanti bisa menambah ya pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan pokok bahasan kita. Oke, saya kira cukup ya untuk kelas kita hari ini. Saya tutup ya kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya semuanya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.
Oh iya, kuisnya tadi tidak usah ya teman-teman, kalau kelupaan tadi. Kelas kita tidak ada kuis ya, jadi nanti silahkan mengerjakan ini aja. Oke. Saya stop record ya, silahkan.